Berikut bentuk dan contoh soal CPNS dan P3K, PKP Pelayanan Publik, Part 2. Contoh soal 1. Seseorang ingin mengirim hewan ternak melalui pelabuhan, tetapi tidak memiliki surat kesehatan hewan yang dipersyaratkan. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata hewan tersebut merupakan pembawa penyakit menular dan harus dimusnahkan. Saya akan A. Langsung memusnahkan hewan tersebut sesuai prosedur. B. Langsung memusnahkan hewan tersebut dan mengupayakan ganti rugi untuk pemiliknya. C. Menginformasikan kepada atasan terkait kasus tersebut. D. Menginformasikan kepada pemilik ternak bahwa hewan harus dimusnahkan dan tidak bisa dikirim. E. Meminta kepada pemilik untuk membawa kembali hewannya dengan syarat harus dimusnahkan. Jawabannya adalah A. Langsung memusnahkan hewan tersebut sesuai prosedur. 2. Saat saya sedang melayani pelanggan, seorang ibu-ibu menyerobot antrian dan meminta pelayanan dengan segera karena dia lelah sudah antri terlalu lama. Sikap saya: A. Memintanya untuk kembali ke antrian. B. Memintanya untuk kembali ke antrian dan tetap melayani sesuai antrian. C. Meminta izin pada antrian yang dia lewati untuk melayaninya terlebih dahulu daripada membuat ribut. D. Mendiamkannya dan tidak mempedulikannya. E. Meminta teman untuk melayaninya. Jawabannya adalah C. Meminta izin pada antrian yang dia lewati untuk melayaninya terlebih dahulu daripada membuat ribut. 3. Seorang tamu datang untuk meminta pelayanan, tetapi dia tidak membawa syarat-syarat yang lengkap, padahal dia datang dari tempat yang sangat jauh. Sikap Anda: A. Menolak dan memintanya kembali saat syarat-syarat sudah lengkap. B. Melihat syarat-syarat apa yang kurang, barangkali masih bisa diberikan pelayanan. C. Berkonsultasi dengan atasan untuk melihat apakah ada kebijakan untuk diberikan pelayanan. D. Langsung memberikan pelayanan karena kurangnya syarat adalah hal yang biasa. E. Langsung memberikan pelayanan karena kasihan dia sudah datang dari jauh. Jawabannya adalah C. Berkonsultasi dengan atasan untuk melihat apakah ada kebijakan untuk diberikan pelayanan. 4. Salah seorang pengunjung komplain terhadap pelayanan yang diberikan oleh instansi tempat saya bekerja. Saya akan A. Membantu menyelesaikan permasalahan pengunjung tersebut. B. Mengabaikan karena saya sedang banyak pekerjaan. C. Menjelaskan peran saya di instansi tersebut. D. Menjelaskan aturan dan prosedur yang berlaku. E. Mencatat dan menyampaikan keluhan pengunjung pada pimpinan atau atasan di instansi. Jawabannya adalah E. Mencatat dan menyampaikan keluhan pengunjung pada pimpinan atau atasan di instansi. 5. Seorang tamu merasa puas dengan pelayanan yang saya berikan dan ingin memberikan uang dengan nilai yang sangat menggiurkan kepada saya. Padahal peraturan kantor tidak memperbolehkan hal tersebut. Saya akan A. Menerimanya dan akan membaginya dengan teman di ruangan saya. B. Menolaknya, namun apabila memaksa akan saya terima. C. Memintanya untuk memberikan di luar kantor karena tidak enak dengan teman yang lain. D. Menerimanya untuk kemudian disampaikan kepada atasan. E. Menolak dengan halus dan memberitahukan tentang peraturan di kantor. Jawabannya adalah E. Menolak dengan halus dan memberitahukan tentang peraturan di kantor. 6. Teman ingin meminjam mobil saya untuk keperluannya, sementara saya tahu dia tidak memiliki surat izin mengemudi. Saya akan A. Menolak permintaannya dengan alasan mobil akan saya gunakan. B. Meminjamkannya dengan perasaan cemas. C. Ragu-ragu untuk memenuhi permintaannya. D. Memenuhi permintaannya untuk meminjam mobil. E. Menolak permintaannya karena ingin mematuhi peraturan. Jawabannya adalah E. Menolak permintaannya karena ingin mematuhi peraturan. 7. Saat saya sedang melakukan pelayanan, datang seorang pelanggan utama yang ingin dilayani terlebih dahulu. Saya akan A. Tidak menghiraukan permintaan dari pelanggan utama. B. Berkonsultasi kepada atasan karena ini terkait pelanggan utama. C. Langsung melayani pelanggan utama. D. Meminta pelanggan utama tersebut untuk menunggu sebentar sampai saya menyelesaikan pelayanan. E. Menyarankan pelanggan utama untuk mencari pelayanan dari teman saya yang lain. Jawabannya adalah D. Meminta pelanggan utama tersebut untuk menunggu sebentar sampai saya menyelesaikan pelayanan. 8. Tetangga saya yang sering berdebat dan memiliki pandangan organisasi berlawanan dengan saya datang ke kantor untuk meminta pelayanan. Saya akan A. Meminta teman saya untuk melayaninya. B. Memanfaatkan kesempatan ini untuk menyusahkannya. C. Membuat dia menunggu untuk mendapatkan pelayanan. D. Melayani sebaik mungkin seperti pada orang lain. E.
Pura-pura tidak melihatnya dan mengabaikannya? Jawabannya adalah D. Melayani sebaik mungkin seperti pada orang lain. 9. Saya adalah seorang office boy di sebuah kantor pelayanan. Saat jam pelayanan kantor belum mulai, datang orang yang menginginkan pelayanan. Yang harus saya lakukan adalah A. Memintanya untuk menunggu jam buka pelayanan dimulai. B. Membiarkannya saja karena itu bukan urusan saya. C. Segera melayaninya sesuai keperluannya. D. Memanggil petugas pelayanan yang sudah datang untuk melayaninya. E. Melayaninya sebatas yang saya mampu. Jawabannya adalah D. Memanggil petugas pelayanan yang sudah datang untuk melayaninya. 10. Sekelompok orang mendatangi saya untuk meminta prioritas pelayanan dan akan memberikan imbalan. Saya akan A. Meminta mereka untuk mengikuti prosedur yang berlaku. B. Mengajak teman untuk memprioritaskan mereka. C. Memprioritaskan pelayanan tanpa menerima imbalannya. D. Memprioritaskan pelayanan dan menggunakan uang imbalan untuk kepentingan kantor. E. Meminta pertimbangan atasan. Jawabannya adalah A. Meminta mereka untuk mengikuti prosedur yang berlaku. 11. Teman-teman seruangan saya akan keluar menjelang jam istirahat untuk merayakan ulang tahun salah satu teman saya dan tidak akan kembali ke kantor. Saya akan A. Ikut bergabung demi kebersamaan. B. Bergabung setelah jam kantor selesai. C. Merasa ragu untuk ikut. D. Ikut pergi tapi langsung pulang ke rumah. E. Ikut hanya saat jam istirahat saja. Jawabannya adalah E. Ikut hanya saat jam istirahat saja. 12. Pada hari kerja atasan menyuruh untuk menutup pelayanan dan mengajak seluruh personil kantor untuk menghadiri pesta pernikahan rekan kerja kami. Yang saya lakukan adalah A. Menolak ide atasan dengan keras karena banyak yang membutuhkan pelayanan. B. Menerima saja dan ikut pergi ke pesta pernikahan. C. Ikut pergi ke pesta pernikahan sebentar kemudian kembali untuk melakukan pelayanan. D. Meminta izin atasan untuk melaksanakan pelayanan terlebih dahulu kemudian menyusul ke tempat pesta. E. Mengajak teman untuk tetap melaksanakan pelayanan dan tidak menghadiri pesta. Jawabannya adalah D. Meminta izin atasan untuk melaksanakan pelayanan terlebih dahulu kemudian menyusul ke tempat pesta. 13. Saat sedang banyak antrian, seorang bapak salah datang ke tempat saya dan meminta pelayanan. Padahal pelayanan yang diperlukan terletak di bidang lain di kantor saya. Yang saya lakukan A. Menutup pelayanan sebentar dan mengantarkannya ke bagian pelayanan yang diperlukan. B. Memintanya untuk segera ke ruangan yang diperlukan, karena saya harus segera melayani antrian lain. C. Meminta teman menggantikan tugas saya, dan mengantarkan bapak tersebut ke tempat yang diperlukan. D. Meminta tolong kepada teman yang sedang tidak melakukan pelayanan untuk mengantar bapak tersebut. E. Memberinya petunjuk jalan ke arah ruang pelayanan yang dibutuhkan. Jawabannya adalah D. Meminta tolong kepada teman yang sedang tidak melakukan pelayanan untuk mengantar bapak tersebut. 14. Saya adalah petugas kebersihan di suatu kantor. Saat saya sedang membersihkan kantor, seseorang datang tergesa-gesa meminta pelayanan, padahal jam pelayanan sudah tutup. Yang saya lakukan adalah A. Melayaninya sebaik mungkin sesuai keperluannya. B. Menjelaskan kalau jam pelayanan sudah tutup dan memintanya untuk datang keesokan harinya. C. Segera mencari orang yang mungkin bisa membantu melayaninya. D. Membiarkannya dan pura-pura tidak melihatnya. E. Melapor kepada atasan adanya kejadian tersebut. Jawabannya adalah C. Segera mencari orang yang mungkin bisa membantu melayaninya. 15. Anda seorang resepsionis di suatu kantor yang bergerak dalam bidang pelayanan. Banyak keluhan yang ditujukan pada instansi tempat Anda bekerja. Padahal di instansi Anda tersebut terdapat fasilitas untuk keluhan online. Sikap Anda A. Menerima keluhan para konsumen sembari mengajarkan cara menyampaikan keluhan secara online. B. Menerima dan menanggapi keluhan sembari mengajarkan cara menyampaikan keluhan secara online. C. Menerima dan menyelesaikan keluhan konsumen sambil menanyakan apakah ada kesulitan saat menyampaikan keluhan secara online. D. Menyelesaikan keluhan konsumen sambil menanyakan apakah ada kesulitan saat menyampaikan keluhan secara online. E. Mendengarkan keluh kesah konsumen tentang masalahnya dan mengajarkan cara menyampaikan keluhan secara online. Jawabannya adalah A. Menerima keluhan para konsumen sembari mengajarkan cara menyampaikan keluhan secara online. 16. Jika ada seorang rekan yang memberikan secara langsung berkas-berkas temannya untuk ditindaklanjuti oleh Anda, maka Anda akan A.
Menindaklanjuti karena Anda tidak enak hati dengan teman Anda itu. B. Menindaklanjuti jika ada imbalan saja. C. Segera menindaklanjutinya. D. Memberinya nomor urut seperti klien lain. E. Tidak memperdulikannya. Jawabannya adalah D. Memberinya nomor urut seperti klien lain. 17. Menurut Anda mementingkan kepentingan umum adalah A. Melihat skala prioritas kepentingan. B. Melihat budi kebaikan yang pernah kita terima dari orang lain. C. Membantu dengan tulus kepada yang membutuhkan. D. Kebaikan. E. Perbuatan yang perlu ditanamkan sejak dini. Jawabannya adalah C. Membantu dengan tulus kepada yang membutuhkan. 18. Saya ditugaskan untuk meracik obat khusus di ruang apoteker. Rekan saya yang bertugas sebagai pengantar obat ingin mengetahui isi resep tersebut. Respon saya. A. Berusaha menghindari rekan yang membujuk untuk mengetahui resep tersebut. B. Dengan bangga saya akan menceritakan kepada teman sejawat saya resep dan khasiatnya. C. Memberitahu anggota keluarga tentang obat khusus tersebut. D. Tidak akan membocorkan resep karena bukan wewenang saya. E. Diam saja. Jawabannya adalah D. Tidak akan membocorkan resep karena bukan wewenang saya. 19. Terlambat ke kantor menurut saya. A. Adalah hal biasa yang dilakukan oleh para PNS. B. Adalah hal yang mengganggu pekerjaan. C. Adalah hal yang menyalahi aturan. D. Adalah hal yang dapat dimaklumi. E. Adalah hal yang tidak boleh dilakukan. Jawabannya adalah B. Adalah hal yang mengganggu pekerjaan. 20. Dalam melaksanakan setiap tugas yang diberikan kepada saya, biasanya saya berusaha untuk A. Menyelesaikannya dengan cepat supaya saya bisa segera mengerjakan tugas lain. B. Mengerjakannya sesuai dengan aturan kerja. C. Mengerjakannya sesuai dengan arahan atasan. D. Mengerjakannya dengan baik tanpa kesalahan sedikit pun. E. Memberikan hasil yang memuaskan. Jawabannya adalah B. Mengerjakannya sesuai dengan aturan kerja. Itulah beberapa contoh soal TKP pelayanan publik. Bagi Anda yang rencananya tes CPNS dan P3K di tahun 2021 ini, semoga lulus jadi ASN, amin. Tentunya harus terus belajar dan belajar tanpa ada rasa bosan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat.